Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah dan tentunya pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2020 kita kembali memperingati Hari Lahir Pancasila, di mana sejak 1 Juni 1945 ini tercetuslah ada peringatan hari, dari situlah awal dari lahirnya Pancasila ini, dan beberapa tahun yang lalu pun juga sejak tahun 2017 semoga kami tidak salah, ini Hari Lahir Pancasila dijadikan sebagai peringatan nasional dengan memerahkan tanggal di tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Betul, dan pemirsa, apa yang terjadi kita bisa saksikan akhir-akhir ini begitu. Ada juga banyak pertanyaan di luar sana yang mengatakan bahwa apakah nilai-nilai Pancasila kini kemudian mulai memudar begitu ya. Apakah pemerintah harus berbenah dan seperti apa begitu masyarakat harus menanamkan atau mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Bersama kami di segmen dialog ini akan kita diskusikan bagaimana kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila bersama pengamat pendidikan yang sudah terhubung bersama kami saat ini, Bapak Dr. Asep Mahfudz, MSI. Ya, kita sapa saja dulu. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Arya. Baik, Mbak Anita. Sebelumnya Pak Dokter, kami ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat Pak Dokter. Ya, sama-sama. Baik, tentunya masih dalam suasana Lebaran juga ini, sekalipun juga kita sudah lewat sekitar 1 minggu ya. Bersama Pak Dokter juga pada sore hari ini kita coba untuk memahami dan juga melihat kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sendiri ada dalam kehidupan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Pak Dokter, kita tahu bahwa di tahun generasi 70-an, 80-an sampai di generasi 90-an awal itu di sekolahnya masing-masing mengikuti pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila, kemudian juga ada PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan begitu, Pak Dokter. Dan kali ini kita melihat di zaman sekarang rasanya para siswa-siswi tidak mendapatkan pelajaran yang secara detail tentang Pancasila. Lantas dengan peringatan lahirnya Pancasila di setiap 1 Juni, kita berharap ini bukan hanya untuk memperingati biasa saja, tapi harus ada sesuatu yang memang bukan hanya sekedar betul, seremonial. bukan hanya sekedar seremoni saja. Bagaimana tanggapan dari Pak Dokter? Ya, terima kasih ya Bang Arya, Mbak Anita. Setidaknya ada 3 catatan saya bahwa momentum ini 1 Juni yang diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, kita sudah meyakini bahwa bagi bangsa negara Republik Indonesia ini, Pancasila itu kan hakikatnya memiliki multifungsi dan kedudukan. Saya melihatnya pertama adalah harus dilihat sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia, dan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan tadi Bang Arya tadi terkait dengan era anak-anak sekarang, era milenial, memang kata kuncinya ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana jiwa Pancasila itu bisa meresap di dalam warga negara pada generasi milenial itu. Bagaimana dia mempribadi menjadi action kita, nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sebagai dasar negara, oke. Sumber dari segala sumber hukum, ya. Dari sisi legal formal, yuridis formal, itu sudah diakui. Perjanjian luhur sebagai bangsa Indonesia waktu mendirikan negara, ya. Tetapi ada 3 tadi, cita-cita sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang perlu terus internalisasikan kepada generasi kita gitu Pak. Oleh karena itu memang dalam konteks peringatan Hari Pancasila ini, saya melihatnya adalah Pancasila itu harus bisa memainkan peran strategis untuk bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, ras gitu, sehingga Pancasila itu tidak hanya eksis sebagai dasar hukum dasar negara kita, tetapi juga dia bisa fungsional menjadi nilai-nilai yang bisa diejawantahkan, dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Tidak termasuk, tidak hanya bagi generasi milenial, termasuk juga bagi generasi kita yang tua, yang muda. Baik, Pak Asep. Baik, Pak Dokter. Anda masih mendengarkan suara kami, Pak Asep?
Karena sekarang kan di luar Oke. Iya, masih mendengar kan? Ya, baik. Silakan Pak. Iya. Ya, catatan saya yang kedua, memang harusnya Pancasila itu memberikan menjadi panduan buat kita setidaknya dari hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah hubungan intrapersonal di dalam diri kita, dan yang ketiga adalah hubungan interpersonal dengan sesama kita. Apa artinya? Hubungan vertikal itu digambarkan dengan sila pertama. Hubungan intrapersonal itu digambarkan dengan sila kedua. Sementara hubungan interpersonal kita dengan manusia lain, dengan warga negara lain, itu digambarkan di dalam sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, tiga hal ini menurut saya, hubungan vertikal, hubungan intrapersonal, dan hubungan interpersonal, ini sekarang momentum yang sangat bagus di peringatan Hari Pancasila hari ini, gitu. Anita dan Mas Adi. Ya, baik. Pak Asep, kalau kita melihat perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini ya, dan juga memang banyak berkembang di masyarakat bahwa nilai-nilai Pancasila ini kini mulai menurun atau memudar di masyarakat kita. Pak Asep, ini apakah dikarenakan salah satunya memang sudah karena ditiadakannya materi atau mata pelajaran tentang Pancasila di sekolah-sekolah, atau apa yang kemudian mempengaruhi ini dan bagaimana kemudian pemerintah berbenah? Padahal kalau kita pikir ada satu badan yang kemudian dibentuk khusus oleh pemerintah untuk kemudian menangani soal Pancasila ini, Pak Asep. Iya. Iya, menurut saya faktornya bukan karena di aspek pengajaran saja, tapi aspek pendidikan di dalam sekolah, luar sekolah, kemudian di kampus, di luar kampus, di dalam masyarakat, ini yang belum intens. Belum intens, bahkan sekarang sedikit abai begitu, sedikit mengabaikan. Kita tahu dari mulai SD sampai perguruan tinggi ada mata kuliah tentang pendidikan Pancasila. Di perguruan tinggi itu ada 2 SKS tentang pendidikan Pancasila, tetapi isinya, muatannya, materinya itu masih knowledge, masih pengetahuan, belum nilai-nilai, belum karakter yang harus bisa dilaksanakan oleh pembelajar atau mahasiswa atau siswa. Di siswa juga begitu, Mbak Anita, Mas Arya. Jadi sekarang ini saya hampir 28 tahun ini mengajar pendidikan Pancasila, dari mulai awal pengangkatan gitu ya di kampus, dan sekarang sudah banyak guru-guru PKN. Sekarang memang kita di asosiasi profesi, namanya AP3KNI, Asosiasi Profesi Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, kita lagi berupaya mencari bentuk, menjadi format, betul bahwa sekarang ada BPIP. Itu adalah dari aspek kenegaraan. Gitu. Tetapi yang sekarang menjadi tantangan itu ada 3. Yang pertama adalah mengkonstruksikan materi dan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila yang sampai sekarang ini belum final. Kalau dulu kan ada yang namanya P4, jadi pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Saya aja sampai 100 jam jadi penatar P4. Tapi sekarang itu tidak ada. Dan itu tidak bisa lagi dilaksanakan di era sekarang, di era milenial ini, karena memang beda masa, beda paradigmanya. Yang kedua, memang perlu ditujukan political will yang jelas gitu, termasuk yang serius begitu oleh pimpinan semua level. Iya, jadi termasuk adanya BPIP ini sebenarnya harusnya sampai bawah. Sekarang banyak diskusi-diskusi baru di level perguruan tinggi. Tetapi di level pendidikan dasar, pendidikan menengah ini belum optimal gitu oleh BPIP. Jadi urusan Pancasila itu adalah urusan tanggung jawab semua. Dan ini menjadi momentum yang sangat bagus di peringatan 1 Juni ini, bahwa ayo kita sekarang kembali lagi mereview bukan lagi nilai-nilai Pancasila yang 5 itu, tetapi justru bagaimana mengkonstruksikan sekali lagi materi dan strategi implementasi di era milenial seperti sekarang. Era global, era revolusi industri atau society 5 ini, 5.0 gitu, atau revolusi industri 4.0, ini sudah bukan zaman lagi model P4 dulu. Oleh karena itu, sekarang kami di Asosiasi Profesi sedang mengkonstruksikan materi-materi dan strategi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dikemas sesuai dengan gradasinya. Kalau untuk SD bagaimana, SMP bagaimana, SMA bagaimana, untuk masyarakat bagaimana, sehingga itu nanti bisa merasakan tadi sebagai nilai-nilai yang bisa dilaksanakan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Baik. Kemudian kepribadian bangsa Indonesia. Sekarang contoh konkret saja, Mbak. Di dalam politik lokal atau perpolitikan sekarang justru lebih diutamakan voting kan, bukan musyawarah mufakat. Betul. Halo.
Iya. Lanjutkan, Pak. Contoh konkretnya sekarang, semuanya maunya voting. Siapa yang suara terbanyak, itu yang terpilih. Padahal sebenarnya hakikat dari nilai-nilai Pancasila, sila keempat, itu adalah, utamanya adalah musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau kita memilih pemimpin, itu dimusyawarahkan, siapa yang cocok, kemudian itu yang bisa menjadi arif, menjadi bijak, itu yang kita pilih. Kalau kita dukung secara bersama untuk bisa kesuksesan mereka atau sebutan yang bersangkutan memimpin kita sebagai warganya. Itu contoh konkret aja seperti itu. Begitu juga mungkin di sekolah. Di sekolah sekarang mulai tereliminasi nilai-nilai musyawarah. Misalkan pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, semuanya pakai suara terbanyak. Padahal sebenarnya kalau nilai-nilai Pancasila itu yang diutamakan adalah musyawarah mufakat. Musyawarah bagaimana si A misalkan cocok nggak, apa kelemahannya, kerugiannya, bagaimana keuntungannya. Maka dilihatlah antara hak yang batilnya atau misalkan kemaslahatannya, maka itu yang menjadi diangkat. Pak Asep, itu contohnya. Iya, Pak Asep, lalu menurut pengamatan Pak Asep yang selaku orang yang berkecimpung di dunia pendidikan dan kemudian terus melakukan penelitian, pengamatan di bidang perkembangan Pancasila itu sendiri, apa yang salah, siapa yang salah begitu, apa yang keliru dari pengamalan nilai-nilai Pancasila ini sehingga bisa kita temukan solusi, oh iya ini solusinya begitu kemudian. Saya mungkin melihatnya dari dua aspek saja, Mbak Anita, Mbak Asaria ya. Yang pertama adalah dari aspek lingkungan, atmosfer, suasana yang tidak mendukung bahwa nilai-nilai Pancasila itu dianggap baik, dianggap benar, dan bisa terlaksana optimal. Sekarang banyak orang menyaksikan, betul nggak tuh sistem ekonomi kerakyatan itu bisa terlaksana, sistem koperasi itu terlaksana. Sekarang kita bisa dilihat tuh, orang banyak tidak percaya lagi ke koperasi, karena banyak pengurusnya yang menyelewengkan anggaran atau alokasi uang yang ada di koperasi. Padahal tokoh guru ekonomi Indonesia itu sebenarnya kan ekonominya bukan ekonomi kapitalis, bukan ekonomi liberal, tetapi yang berjelas adalah ekonomi kerakyatan. Kerjasama, gotong royong, saling membantu, itu harus apatis atau mengabaikan lagi nilai Pancasila seperti itu. Jadi tantangannya adalah pertama, membangun lingkungan, atmosfer yang mengedepankan bahwa nilai-nilai Pancasila itu bisa terlaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Catatan saya yang kedua adalah di keluarga dan pendidikan. Di keluarga sekarang, semuanya sekarang argumentasinya adalah adu rasionalitas. Padahal sebenarnya contoh di keluarga, yang jadi pimpinan keluarga itu adalah orang tua, ayah dan ibu, maka anak-anak. Sekarang anak-anak bisa baku bantah tuh istilahnya ya. Yeah. Bisa membantah orang tua kalau tidak setuju. Benar bahwa itu sangat demokratis. Tetapi harusnya dilihat, dengarkan dulu, menyimak dengan arif, dengan bijak, bahwa bahkan sekarang banyak anak tidak dikasih uang jajan, membunuh. Tidak dikasih uang, langsung marah ke orang tuanya. Itu menjadi hal yang biasa. Harusnya tidak. Nilai-nilai Pancasila itu harusnya mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi keadilan dan keadaban itu menjadi penting. Contohnya hubungan antara orang tua dengan anak, anak yang diayomi oleh orang tua, anak yang menghormati orang tua. Di dalam lingkup kehidupan semua itu menurut saya itu yang harus dikedepankan. Baik. Itu contoh yang kedua. Baik, Pak Dokter. Baik, kalau kita kembali ke zaman dulu di era 70-an, 80-an, bahkan generasi di 90-an awal, bahkan kita pun juga bisa menghafal di luar kepala bahkan butir-butir dari Pancasila itu sendiri. Betul. Dan itu masuk ke dalam jiwa kita dan membuat mindset tersendiri terhadap Pancasila itu sendiri. Kemudian di zaman sekarang pun juga generasi ini pun juga bahkan untuk mengenal butir-butir Pancasila pun juga tidak paham dan tidak tahu begitu. Oke, kita abaikan itu karena tadi juga Pak Dokter sudah menyampaikan bahwa ini sudah berbeda zaman begitu ya. Nah, untuk di zaman sekarang, di zaman milenial, kemudian juga kita sudah memiliki BPIP begitu Pak ya. Kira-kira seperti apa sih rancangan konsep yang memang ditawarkan yang kekinian dan juga milenial yang akhirnya bisa diterima oleh banyak orang dan juga mengikuti perkembangan khusus untuk Pancasila? Konkretnya memang sekarang BPIP dengan timnya perguruan tinggi sekarang lagi mendesain bagaimana sosialisasi atau menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ini.
Tapi intinya saya melihat ada 3 komponen yang harus kita kedepankan. Yang pertama, memang pendidikan nilai atau pendidikan karakter itu tidak bisa diajarkan itu Mas Arya, Mbak Anita. Tapi yang bisa adalah dibinakan. Jadi pembinaan, internalisasi nilai itu harus menjadi yang pertama. Jadi internalisasi nilai, pembinaan itu, pembiasaan itu yang pertama yang harus dikedepankan. Yang kedua, strateginya adalah keteladanan. Jadi sekarang semua warga, semua komunitas, semua orang tua, semua warga gitu, intinya adalah memberikan contoh teladan kepada yang paling dekatnya. Misalkan saya sebagai orang tua menjadi contoh bagi anak-anak saya. Saya sebagai dosen harusnya bisa dilihat menjadi contoh bagi mahasiswa saya. Itu yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, itu adalah harus ada yang namanya take and give, saling memberi. Jadi saling memberi, saling take and give itu menjadi langkah yang ketiga dalam konteks kekinian itu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu cukup kritis. Dengan berpikir tingkat tinggi, anak-anak atau generasi muda sekarang itu pasti bertanya, kenapa saya harus patuh kepada Bapak? Kenapa saya harus begini? Maka yang diberikan adalah alasannya. Contoh misalkan tentang pemberian nilai. Anak-anak sekarang nilainya tidak mau lagi nilai dapat C atau D. Dia maunya A. Maka kita harus berikan, kalau Anda mau dapat nilai A, adalah syaratnya 1, 2, 3. Nah, dia akan berupaya seperti itu. Maka saya senang bahwa generasi muda sekarang itu banyak yang kreatif, banyak yang inovatif. Dari kemasan saja, packaging, misalkan tentang kopi saja, anak-anak sekarang itu sangat kreatif. Maka value kopi itu sekarang bisa naik harganya. Yang biasanya cuma 5.000, sekarang bisa jadi kopi itu 1 gelas bisa jadi 30.000, 35.000. Dengan cita rasa yang di era sekarang gitu, dengan pakai barista yang bagus dan segala macam. Itu contoh konkret. Apa maknanya? Maknanya adalah, Mas Arya dengan Mbak Anita, para pemirsa, bahwa sekarang nilai-nilai Pancasila itu harusnya dikemas sesuai dengan kekinian tadi. Pertama adalah membangun lingkungan dulu dengan apik. Yang kedua, dimulai dari keluarga, kembali keluarga. Yang ketiga, harus dimulai dengan internalisasi nilai-nilai pembiasaan. Yang tadi misalkan dicontohkan oleh Mas Arya tentang bagaimana hafal Pancasila itu bukan hanya di bibir saja, tapi bagaimana seperti keimanan kita terhadap agama kita. Yang keempat adalah terkait dengan bagaimana keteladanan kita. Yang terakhir, barulah ada take and give, saling memberi di antara kita. Banyak orang yang mau memberikan bicara, tapi tidak mau mendengar. Nah, harusnya bisa bicara, harusnya juga mau mendengar. Makanya biasanya berantem itu atau adu debat itu biasanya karena tidak mau mendengar, sekaligus maunya diterima semua pembicaraannya. Saya kira 5 itu yang menjadi catatan saya untuk penguatan bagi generasi muda di era sekarang untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila pada momentum kali ini. Baik, terima kasih Pak Dr. Asep sudah bergabung bersama kami dan sekali lagi memberikan pencerahan yang luar biasa ya, membuka mindset kita kembali tentang begitu pentingnya Pancasila dan nilai-nilainya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga memang untuk peringatan hari lahirnya Pancasila ini, Pak Dokter, bukan hanya sekedar momentum begitu saja, tapi harus kita benar-benar aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengikuti zaman begitu ya. Pak Dokter, selamat beraktivitas kembali, salam hangat untuk keluarga dan selamat menjalani new normal. Terima kasih. Sehat selalu Pak Asep dan keluarga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pemirsa demikianlah obrolan kami, dialog kami dengan Bapak Dr. Asep Mahfudz MSI, pengamat pendidikan terkait dengan peringatan hari lahirnya Pancasila kita yang jatuh pada 1 Juni setiap tahunnya. Dan kita lanjutkan Sulawesi Tengah hari ini masih dalam segmen aktualita berikut ini.